Muslim sahih. Nah, di sini yang jadi perhatian adalah kalimat ini, yaumun min ayyamillah. Ini hari istimewa, hari mulia. Faidahnya para ulama mengatakan kalau hari mulia, maka amalan pada waktu tersebut juga dimuliakan oleh Allah. Amalan kita pada hari ini pahalanya berbeda daripada hari-hari biasanya, karena waktunya adalah waktu yang mulia. Sama dengan tempatnya, amalan kita yang dilakukan di tempat yang mulia maka pahalanya lebih besar. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat di Masjid Kebonan ini. Kita sholat di Masjid Nabawi itu sebanding dengan 1.000 kali sholat di Masjid Kebonan ini. Kenapa? Tempatnya mulia. Nah, sebagaimana tempat mulia dilipat gandakan pahalanya, demikian juga waktu mulia juga dilipat gandakan pahalanya. Karena itu antum yang hadir di majelis ini pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasanya. Ya, ini adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian satu hadis yang penting untuk kita ketahui tentang Asyura ini sebagai mukadimah saja. Ya. Hadis ini sudah tersebar di mana-mana, tetapi kita ingin mempelajari bagaimana sebenarnya derajat hadis ini. Man wassa'a, barang siapa yang melapangkan rizki ala iyalihi, kepada tanggungan-tanggungannya, orang yang ditanggungnya, anak istrinya, budaknya dan sebagainya. Fi yaum Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi, Allah akan melapangkan rizkinya fi sanatihi kulliha, sepanjang tahun tersebut. Ini hadis riwayat Tabarani, tetapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Tetapi meskipun derajatnya dhaif, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, bahwasanya hadis ini memang dhaif dari sisi sanadnya, karena di dalam sanadnya ada rawi bernama siapa di sini? Majhul, ya. Ada rawi bernama Haisam. Dia adalah rawi yang majhul. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan asaniduhu kulluha dha'ifah, sanadnya semuanya dhaif. Tetapi sanad yang dhaif yang banyak menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ini dhaif sama dhaif bertemu saling menguatkan, sehingga ada yang mengatakan hadis ini sahih. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini semuanya dhaif, sanadnya tidak bisa saling menguatkan. Jadi perselisihan para ulama tetap ada tentang derajat hadis ini. Masalah yang kedua yang saya sampaikan, bahwa hadis ini menurut para ulama adalah mujarrab. Mujarrab itu sesuai dengan kenyataan. Wa dzalika mujarrabun lil barakah. Hadis ini sudah mujarrab, sesuai dengan kenyataan, menunjukkan berkah. Dua orang yang mengatakan mujarrab, salah satunya Jabir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarrabnahu, kami sudah mencoba hadis ini, fawajadnahu sahihan, ternyata betul-betul seperti itu. Ibnu Uyainah juga mengatakan jarrabnahu 50 sana, kami mencoba 50 tahun atau 60 tahun hadis ini dipraktekkan dalam keluarganya, ternyata dia mendapatkan sesuai kenyataan juga. Nah, maka ini kalau sudah punya istri, punya anak, ini silahkan hari ini rezekinya dilapangkan. Yang biasanya lauknya tahu tempe, maka dibelikan ayam, dibelikan kambing, dibelikan sapi. Ini meluaskan, melapangkan rezeki. Bagi yang belum punya keluarga, belum punya istri, belum punya anak, bagaimana? Tetap bisa dipraktekkan hadis ini. Karena hadis ini mengatakan man wassa'a, barang siapa yang melapangkan rezeki ala iyalihi, kepada tanggungannya. Tanggungan seseorang itu apa saja? Pertama, dirinya sendiri, tanggungannya. Jadi nafkah untuk kita, tanggungan kita sendiri, kalau memang kita sudah dewasa. Kemudian yang kedua istri. Kemudian yang ketiga anak. Ada juga yang mengatakan istri anak ini satu derajat. Kemudian yang keempat adalah budak, zaman dulu masih ada budak. Nah, ini semuanya adalah iyal, tanggungan. Nah, maka antum silahkan lapangkan rizkinya untuk antum sendiri-sendiri. Kalau memang belum menikah, insya Allah rizki antum selama setahun akan dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan pengajian fikih nikah. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah apa? Mahar, ya.
bahwasanya mahar itu wajib, kemudian bahwasanya mahar itu boleh berupa barang yang tidak baru, bahwasanya mahar itu tidak ada batas maksimal atau minimalnya, tetapi lebih utama bagi para perempuan untuk tidak meminta yang mahal dan lebih utama bagi para laki-laki untuk memberikan yang banyak. Itu kesimpulan ringkas dari pembahasan kemarin. Kita lanjutkan sekarang pembahasan baru, khutbatun nikah, khutbah nikah. Nah, untuk khutbah nikah ini tentu saja yang mempraktekkan adalah bukan pasangan suami istri, tetapi yang mempraktekkan adalah orang yang mengurusi akad nikah tersebut. Maka sebelum diadakannya akad nikah, disunahkan untuk dimulai dengan khutbah dulu. Seorang ustadz misalnya ingin mengakadkan antara dua manusia, laki perempuan. Nah, maka sebelum mulai akad itu diberikan khutbah dulu. Nah, khutbahnya aturannya bagaimana? Ini yang akan kita pelajari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "'allamana, telah mengajari kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud, untuk mengucapkan tasyahhud fil hajah, dalam segala keperluan." Nah, termasuk keperluan apa? Menikahkan orang. Ini satu keperluan. Nah, maka disunahkan untuk mengucapkan tasyahhud. Tasyahhudnya bagaimana? Tasyahhudnya adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada riwayat yang lain menambahkan wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah yang dimaksud tasyahud di dalam khutbah hajat-hajat atau khutbah ketika ada keperluan. Ini semuanya dari awal sampai akhir disebut tasyahud. Tetapi isinya banyak, tidak hanya tasyahud. Ada tahmid, innal hamdalillah. Ada juga pernyataan may yahdillah wala mudhillalah. Siapa yang ditunjuki Allah tidak akan disesatkan. Siapa yang disesatkan tidak akan ditunjuki oleh siapapun juga. Kemudian baru isinya tasyahud yang ketiga. Tapi ini semuanya disebut sebagai tasyahud. Setelah itu wa yaqra'u thalatha ayat. Hendaklah dia membaca 3 ayat. Ini maksudnya 3 ayat yang berisi tentang perintah takwa. Dalam mazhab Syafi'i, 3 ayat atau perintah takwa ini hukumnya adalah termasuk rukun khutbah Jumat, ya. Sehingga kalau khutbah Jumat tidak dibacakan perintah takwa, ini khutbahnya belum sah. Tetapi kalau kita lihat di sini memang tidak ada pernyataan dari Nabi khutbah harus ada perintah takwa, tidak ada. Sehingga seandainya ada orang yang menikahkan orang tanpa membaca ayat perintah takwa, apakah khutbahnya sah? Ya, khutbahnya sah, tetapi kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena tidak sesuai cara khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka 3 ayat ini perlu dibaca, dan 3 ayat ini isinya semuanya perintah takwa. Pertama pada surat Ali Imran, kedua pada surat An-Nisa, yang ketiga pada surat Al-Ahzab. Ya. Untuk mencari gampang, ini ada maktabah syamilah, antum tulis saja kata-kata ittaqullah. Ya. Ini perintah takwa kepada Allah. Pertama pada surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua pada surat An-Nisa ayat pertama. Ayat pertama bukan ittaqullah, ya. Ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tassaaluna bihi wal arham. Ini boleh dibaca dengan sin yang ditasydid atau dengan sin biasa juga boleh. Tassaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian yang ketiga pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ringkasnya cara khutbah sebelum melakukan akad nikah. Ini disebut sebagai khutbah hajat. Jadi tidak hanya ketika mau ada nikah saja, tapi khutbah apapun sunnahnya dimulai seperti ini, termasuk khutbah Jumat.
Jadi kalau antum para pemuda-pemuda yang mungkin di kampung antum dianggap punya ilmu, kemudian disuruh naik ke mimbar Jumat, jangan takut nih, sudah ada aturannya, tinggal nyontek saja bagaimana cara Nabi SAW khutbah. Udah, permulaannya sudah ada, diajarkan dari Nabi SAW. Kemudian setelah memulai muqaddimah khutbah ini, baru kemudian orang yang khutbah ini menyampaikan fadilah-fadilah nikah, bahwasanya nikah itu adalah ajaran Islam, hikmah-hikmah nikah, tujuan nikah. Ini supaya sepasang calon suami istri ini dia paham bahwasanya dia menikah itu tujuannya untuk apa. Maka perlu diberikan hikmah-hikmahnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya Islam itu tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun larangan kecuali di situ ada hikmahnya. Tidak mungkin Islam itu memerintahkan sesuatu tanpa hikmah. Tidak mungkin Islam itu melarang sesuatu tanpa hikmah. Contoh misalnya nikah, kenapa diperintahkan dalam agama ini untuk nikah? Nah, ringkasnya saja, hikmah di dalam perintah maupun larangan agama inti ada dua. Pertama, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk maslahat kita sendiri. Maslahat agama maupun maslahat dunia. Semuanya itu, perintah-perintah Allah, larangan Allah, intinya dua ini. Nah, maka jangan sampai orang menikah tujuannya hanya syahwat semata, enggak benar. Perintah itu diadakan supaya kita mengabdi kepada Allah, karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, maka segala macam amalan kita hendaklah dilarikan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada niatan ketika menikah itu ingin membangun satu rumah tangga yang islami, akan melahirkan anak-anak yang menyembah kepada Allah, anak-anak yang menegakkan salat, yang menghafalkan Quran dan sebagainya. Jadi tolong menolong suami istri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal ini, ya. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an," mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, "qama minal lail," bangun malam, "fa shalla wa ayqadha imra'atahu," dia salat tahajud membangunkan istrinya, "fa shallat," istrinya ikut salat, "fa in abat nadha fi wajhiha al-ma," kalau istrinya enggan bangun, maka suami memercikkan air pada wajah istrinya supaya bangun. Demikian juga sebaliknya, wa rahimallahu imra'ah, mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, bangun malam tahajud, fa shallat, wa ayqadat zawjaha, dia bangunkan suaminya, fa shalla, suaminya juga bangun, fa in aba, kalau suaminya enggan bangun, nadhahat fi wajhihil ma, maka istri ini percikkan air pada wajah suaminya. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Nah, ini semestinya yang dituju oleh pasangan calon suami istri. Bagaimana dia menikah supaya lebih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat tahajud sementara tidak ada yang membangunkan, ya kadang-kadang bolong-bolong, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak. Nah, kita niatan menikah ini supaya ibadahnya lebih sempurna. Ada yang mengingatkan, sehingga kalau bangun malam ada yang membangunkan. Kalau salat 5 waktu ada yang mengingatkan, ini sudah adzan, maka segera pergi ke masjid. Nah, ini mestinya yang dituju oleh orang yang melakukan pernikahan, dan apapun juga tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maslahat yang kedua dari perintah Allah atau larangan Allah adalah untuk maslahat kita. Allah perintahkan nikah, kenapa? Untuk maslahat kita. Manusia tanpa istri nggak bisa. Karena manusia itu memang oleh Allah diciptakan berjodoh-jodoh, berpasang-pasang. Maka hidup sendiri nggak bisa. Kalaupun bisa itu orang-orang tertentu saja. Tapi rata-rata manusia hidup harus dengan pasangan. Nah, maka untuk maslahat kita. Manusia diciptakan oleh Allah, dalam tubuhnya ada air mani. Air mani ini kalau tidak dikeluarkan maka akan madarat. Maka manusia perlu menikah. Kenapa? Supaya ada tempat di mana air maninya harus dikeluarkan. Maka yang belum menikah ini biasanya oleh Allah dikasih mimpi basah. Kenapa ada mimpi basah? Supaya mani yang berkumpul dalam tubuh ini tidak madarat. Maka oleh Allah sudah dibikin otomatis. Kalau sudah terkumpul beberapa hari mani ini, beberapa waktu, maka harus keluar. Nah, dibikin mimpi basah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya keluar sendiri.
Nanti kalau sudah menikah, maka mani ini akan bisa disalurkan kepada tempat yang tepat, yang pas, yang berpahala, dan ini nanti adalah satu maslahat untuk manusia itu sendiri. Ini contoh kecil saja bahwasanya perintah Allah semuanya ada hikmahnya, ada untuk ibadah, ada untuk maslahat agama dan dunia kita. Maslahat ada dua macam ya, ada maslahat agama, ada maslahat dunia. Kalau yang saya contohkan tadi maslahat dunia supaya badan kita sehat, tidak sakit. Maslahat agama jelas. Kalau kita sudah punya istri, insya Allah aman dari zina. Kenapa? Sudah ada penyaluran. Kalau yang belum punya istri masih bahaya itu, karena bisa terganggu oleh syaitan sehingga akan melakukan syahwatnya tidak sesuai dengan tempatnya. Kemudian bab berikutnya ad-du'a lil arus, doa untuk pengantin. Nah, ini bab perlu diketahui karena setelah akad nikah selesai, itu berarti laki perempuan ini sudah sah sebagai suami istri. Makanya sudah boleh untuk didoakan dengan doa ini. Doa ini jangan disampaikan, jangan diucapkan sebelum terjadinya akad. Kalau akad sudah selesai, ada orang yang mengakadkan ini mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka dan seterusnya, kemudian si laki-laki mengatakan qabiltu, nah itu sudah sah, maka sudah jadi suami istri. Maka ini doa perlu kita hafalkan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza rafa'a insanan, apabila mendoakan seseorang, idza tazawwaj, kalau dia menikah, qala, Allah mengatakan Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu dan selalu memberkahi kamu dan mengumpulkan antara kamu berdua dalam kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 4 sahihkan Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, insyaallah kalau pernikahannya Islami, insyaallah akan berkah. Karena sejak awal sudah diatur dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah ada yang mendoakan seperti ini, berkah, kumpul baik, insya Allah berkah, sakinah, mawaddah, rahmah, istilahnya orang-orang itu. Ini diulang dua kali, barakallahu laka, kemudian ada baraka alaika. Padahal maknanya sama, barakallahu laka sama alaika sama, ya, maknanya sama. Tapi kenapa diulang dua kali? Diulang dua kali dalam bahasa Arab itu untuk penegasan, penguatan makna. Karena itulah tadi saya terjemahkan barakallahu lak, mudah-mudahan Allah berkahi kamu, wa barak alaik, dan semoga selalu memberkahi kamu. Ya, karena ini penegasan. Wa jama'a bainakuma fi khair, mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan. Nah, ini mestinya yang kita doakan kepada pengantin yang baru saja selesai dari akad nikah. Menurut guru saya, Syekh Walid Saifun Nasr, ulama dari Madinah, beliau mengatakan bahwasanya doa ini, doa barokah ini, kalau kita lihat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah diucapkan setelah hubungan suami istri. Jadi akad nikah selesai, kemudian suami istri ini berada di satu rumah, kemudian melakukan hubungan. Nah, setelah melakukan hubungan, baru doa ini dibacakan. Tetapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih, misalnya penjelasan para ulama, doa ini tidak ada masalah dibaca sebelum adanya hubungan intim tadi, tidak harus menunggu itu. Begitu akad nikah selesai ini kan sudah suami istri kan sudah sah. Nah, karena sudah sah ya pas didoakan seperti ini. Tidak harus menunggu, apalagi bertanya kamu sudah hubungan belum? Kalau sudah saya doakan, kalau belum saya tidak doakan. Ini malah lucu. Menanyakan masalah-masalah dalam terhadap orang lain, nggak pas. Nah, maka silahkan ini doa dibaca setelah akad nikah selesai, nggak ada masalah. Ada satu kata yang perlu digarisbawahi di sini. Ada kata-kata rafa'a insanan. Nabi mendoakan manusia idza tazawwaj, ketika dia menikah. Mendoakan orang menikah disebut rafa'a. Kenapa? Kenapa tidak disebut dengan istilah da'a, berdoa? Itu karena adat orang Arab. Orang Arab itu kalau mendoakan orang menikah dulu tidak menggunakan barakallahu lak, tapi mendoakan kalimat ini, birrafa'i wal banin. Kalau ada orang menikah, maka orang-orang mendoakan birrafa'i wal banin. Nah, maka ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka biasanya mengucapkan birrafa, ada kata-kata rafa,
Maka kemudian doa untuk orang menikah disebut apa? Rafa. Nah, doa birrafa wal banin diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena ini doanya doa jahiliyah. Birrafa, mudah-mudahan rafa itu apa ya? Rafa itu akrab, yaitu apa namanya? Suami istri ini hidup tentram, istri ini tidak mudah cekcok, tidak mudah bertengkar. Itu rafa. Ini enggak masalah doa ini. Tapi yang bermasalah ini wal banin. Mudah-mudahan anakmu cowok semua. Orang jahiliyah benci sama anak cewek. Maka mereka mendoakan orang kalau menikah birrafa wal banin. Nah, ini yang mungkar yang baninnya ini. Rafa'nya sebenarnya enggak masalah. Maka seandainya kita mendoakan birrafa enggak ada masalah, tetapi jangan ditambahi wal banin. Tapi yang memang yang diajarkan oleh Nabi adalah ini. Barakallahu laka wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan saya yakin doa ini sudah mencukupi dari doa lain. Enggak perlu mengatakan semoga mawaddah, sakinah, rahmah. Enggak perlu itu. Lebih baik doa mana? Doa yang diajarkan Nabi apa yang diajarkan oleh manusia? Biasa. Pasti yang diajarkan Nabi lebih berkah. Doa yang diajarkan Nabi kalau kita baca, dua kebaikan langsung kita dapatkan. Kebaikan pertama, mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendoakan orang menikah dengan doa buatan kita sendiri, semoga sakinah, mawaddah, rahmah, itu enggak ada nilai pahala mengikuti sunnah, enggak ada. Karena doanya doamu sendiri, bukan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebaikan kedua, kalau kita ikuti doa yang diajarkan Nabi apa? Berkahnya. Nabi itu paham bagaimana seseorang harus minta kepada Allah, sehingga kalimat doa yang diajarkan Nabi ini pasti sudah sangat-sangat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih berkah. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah, dan satu lagi mengatakan barakallahu laka baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair, ini doa yang lebih berkah adalah doa yang sesuai cara Nabi tadi. Karena itu doa-doa yang lain tidak usah dibaca kalau kita sudah menghafal atau mengetahui doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istilah semoga sakinah, mawaddah, rahmah itu sebenarnya kurang tepat. Kurang tepatnya gimana? Namanya suami istri itu nanti kalau sudah menjadi suami istri akan muncul itu sakinah, mawaddah, rahmah yang memunculkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu dibacakan doa seperti itu, sudah otomatis namanya suami istri akan muncul sendiri itu. Mari kita lihat dalilnya. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dibuat istri supaya kalian itu tenang kepadanya. Namanya laki-laki kalau belum punya istri kurang tenang, hidup tidur sendiri kurang pas, kurang nyaman, rasanya kurang sempurna gitu, kurang komplit. Tapi begitu sudah ada istri sudah tenang. Nah itu sudah otomatis. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian suami istri, mawaddatan wa rahmatan, kecintaan dan rahmat. Ini juga sudah otomatis. Kita lihat misalnya, suami melihat istrinya sakit, apakah dibiarkan atau diobatkan? Pasti diobatkan. Nah, itu rahmah. Melihat istrinya lapar misalnya, tidak mungkin dibiarkan, pasti dibelikan nasi, dibelikan beras dan sebagainya. Maka doa itu sebenarnya kurang tepat menurut saya. Semoga sakinah, mawaddah, rahmah, itu sudah otomatis, nggak perlu didoakan lagi. Adapun yang perlu didoakan adalah ini, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ini nggak otomatis ini, berkah itu nggak otomatis. Berkah itu harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kalau nggak berkah, wah kurang bagus nanti. Kumpul dalam kebaikan, ini juga perlu kita mintakan, karena kadang-kadang kumpulnya dalam kondisi tidak kebaikan. Misalnya ya, dulunya ahli tahajud, habis nikah tahajudnya hilang. Nah itu berarti nggak baik gitu. Mungkin sakinah, mawaddah, rahmah ada, tapi baiknya nggak ada. Kenapa? Tahajudnya hilang. Dulu rajin ngaji seperti ini, tapi habis nikah nggak pernah muncul. Kenapa? Udah sibuk sama anaknya, sama istrinya, sama bisnisnya. Karena dia merasa ini sudah ada tanggungan, saya harus bisnis terus, akhirnya nggak pernah ngaji. Nah itu berarti nggak fi khair itu. Nah maka ini perlu didoakan seperti ini. Bab berikutnya, arkan aqdin nikah, rukun akad nikah. Rukun itu apa sih? Rukun itu sesuatu yang harus ada, yang apabila tidak ada maka tidak sah. Jadi akad nikah
kalau tidak ada rukunnya maka tidak sah. Ini wajib kita ketahui bab ini. Karena kalau kita tidak mengetahui bab ini, tidak memahami, kita nikah dalam kondisi apa? Tidak sah. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair an Abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linu, iklankanlah, umumkanlah an-nikaha, pernikahan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi nikah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Laki sama perempuan, kemudian tambah satu orang lagi, kemudian mengadakan akad nikah, nggak sah itu. 3 orang nggak sah, sembunyi-sembunyi. Harus a'linu, harus diiklankan, harus diumumkan. Nah, mengumumkan nikah itu gimana caranya? Apakah cukup dengan mengadakan walimah itu sudah mengumumkan? Ataukah ada aturan-aturannya? Nah, minimal supaya nikah itu tidak disebut sembunyi tetapi diumumkan, minimal adalah kita melakukan hadis berikutnya. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an Abi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha, tidak ada nikah illa kecuali biwaliyin, dengan adanya wali nikah, yaitu wali bagi pihak perempuan. Kalau laki-laki enggak perlu wali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Pak, disahihkan oleh Ibnu Madini, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Meskipun ada yang mengatakan mursal, tapi kesimpulannya hadis ini sahih. Maka kalau ada pernikahan tanpa wali nikah bagi si perempuan, itu berarti belum sah. Maka sebelum kita melanjutkan hadis-hadisnya, saya ringkaskan aja dulu babnya. Dalam pernikahan harus ada wali nikah bagi si perempuan. Dalam akad nikah harus ada 2 orang saksi, laki-laki yang muslim. Kalau kafir tidak memenuhi syarat. Kalau perempuan saksinya 2 juga enggak memenuhi syarat. Harus laki-laki 2 muslim. Kemudian syarat ketiga, adanya mahar. Meskipun mahar itu tidak harus dibawa ketika akad. Meskipun mahar itu tidak harus ditetapkan ketika akad, sudah pernah kita bahas dulu. Tapi mahar harus ada. Kemudian harus ada akadnya. Akadnya yaitu sighotnya, yaitu ucapannya ketika pernikahan diadakan. Nah, akad ini ada 2 macam. Akad itu ada akad untuk menikahkan, ada akad untuk menerima pernikahan tadi. Ini istilahnya orang-orang biasanya apa? Ijab dan qabul. Nah, ijabnya itu dari orang yang menikahkan. Dia akan mengatakan, angkah tuka, saya nikahkan kamu bihadhihi, dengan perempuan ini. Qabul yaitu ketika seorang laki-laki yang dinikahkan mengatakan qabiltu, aku sudah menerima. Nah, udah rukunnya ini. Kalau tidak ada 4 ini maka nikah tidak sah. Kalau nikah tidak ada wali bagi perempuan tidak sah. Kalau nikah tidak ada 2 orang saksi, maka itu termasuk nikah yang disembunyikan, tidak sah. Kalau nikah tanpa mahar, tidak sah. Kalau nikah tanpa ada akad tadi, yaitu ijab sama qabul, maka ini tidak sah. Harus ada 4 ini. Ringkasnya begitu. Adapun dalil-dalilnya silahkan dibaca dalam bab ini. Maka ini hadis yang pertama menunjukkan wajibnya ada wali. Wali nikah itu siapa? Wali nikah bagi seorang perempuan adalah laki-laki yang paling dekat kepada perempuan tadi. Berarti siapa? Ya bapaknya. Maka tidak boleh wali nikah itu dilompati, nggak boleh. Masih ada bapak, tetapi pilih wali nikah dari ustadznya, nggak boleh, nggak sah. Maka kalau seorang perempuan sudah minta izin nikah kepada bapaknya belum mengizinkan, ini perempuan tidak boleh nikah. Udahlah, saya sama ustadz saja, nggak bisa. Masih ada walimu bapakmu. Nah, ini bagaimana, bapak saya belum mengizinkan, sebenarnya saya sudah pengen nikah ini dan sudah ada laki-laki. Ya, diluluhkan hatinya bapak. Bagaimana caranya supaya bapak itu hatinya apa? Bisa luluh kemudian mengizinkan. Karena ini langsung dari Nabi, tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah illa biwali, kecuali dengan adanya wali nikah tadi. Bagaimana kalau wali nikahnya di luar negeri, sementara kita mau nikah di sini di Indonesia? Nah, itu gampang masalah ini, bisa diwakilkan. Karena al-wakil lahu hukmul muwakkil.
Orang yang diberi perwakilan itu hukumnya sama dengan yang memberi perwakilan. Maka bapak mengatakan misalnya kepada adiknya, ya, kepada paman kita berarti ya, tolong itu anak perempuan saya dinikahkan, udah sah. Dan tidak harus paman, siapapun yang diwakilkan boleh. Udahlah sama ustadzmu, nah, diwakilkan kepada ustadznya, tidak ada masalah, boleh. Jadi boleh diwakilkan kepada siapapun juga yang diizinkan oleh bapak tersebut. Dulu pernah ada di Solo ini seorang ustadz besar, nih. Tapi waktu itu belum ustadz. Nih. Dia menikah tapi meloncati walinya. Dia menikah sementara istrinya ini masih punya bapak, tetapi dia tidak pakai bapaknya sebagai wali. Nah, ketika ketemu dengan bapak saya dikatakan nikahmu nggak sah, harus diulangi lagi. Nah, maka akhirnya dia menemui bapaknya istrinya. Ternyata ketika diomongin nggak ada masalah. Jadi mungkin hanya kekhawatiran saja, kekhawatiran dari pihak perempuan. Kalau nanti izin bapak tidak di sini, udahlah langsung aja nikah. Nggak bisa seperti itu. Minta izin dulu. Kalau bapak mengizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak mengizinkan, nah nanti musyawarah. Bagaimana ini sebaiknya? Ya sudah, kalau tidak diizinkan besok aja tahun depan misalnya. Atau mungkin dicari bagaimana cara untuk bapaknya supaya mengizinkan. Bisa itu seperti itu. Ya. Mudah dalam kehidupan sehari-hari kita meluluhkan hati orang tua atau hati anak atau siapapun juga yang kita ingin bicara tentang dengan mereka. Ringkasnya dalam bab ini kalau ingin meluluhkan hati seseorang adalah faedahnya ini ya. Al-insan abdul ihsan. Al-insan manusia itu abdul ihsan, budaknya perbuatan baik. Maksudnya gini, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, dia akan jadi budak kita. Dia akan manut apapun kalau kita sudah baik sama dia. Bapak kita kalau melihat kebaikan kita kepada bapak, apapun kita minta insya Allah dikasih. Tapi kalau melihat kita kurang baik, maka kita minta apapun nggak akan dikasih. Kenapa? Kurang ihsan. Nah, maka ihsannya perlu ditambah kepada bapak, kepada ibu, supaya kalau kita menginginkan sesuatu maka mudah. Ini dimudahkan oleh keduanya. Tapi memang ada pembahasan yang lebih khusus dalam bab ini ya. Tidak semua penolakan dari bapak itu diterima. Kadang-kadang bapak itu menolaknya tanpa alasan. Nah, kalau tanpa alasan itu nanti bisa lari kepada wali yang lain. Tapi kalau bapaknya punya alasan, ya alasan itu diterima. Kamu belum saatnya menikah. Aku tahu sifat kamu begini-begini. Nah, bapaknya belum mengizinkan. Nah, maka ini bapaknya diterima ucapannya. Seorang wanita suka dengan seorang laki-laki, tapi laki-laki ini miskin sekali. Bapaknya mengatakan, kamu jangan menikah sama dia, miskin sekali dia. Nanti kalau kamu menikah, kamu yang susah. Saya tidak bisa melihat anakku susah. Nah, ini satu alasan yang bisa diterima. Nah, maka kalau anaknya ini tetap ingin menikah dengan laki-laki yang miskin tadi misalnya, perlu meluluhkan hati bapaknya. Misalnya bagaimana? Ya usaha bisnis dulu. Kalau bisnisnya sudah lancar, nah baru sampaikan kepada bapak, Pak ini calon saya sekarang sudah lancar bisnisnya, sudah punya penghasilan begini, nah, baru mungkin bapaknya bisa menerima. Jadi alasan yang ada dari bapak ini tetap harus diutamakan. Tapi ketika tidak ada alasan, misalnya jangan menikah sama dia, kenapa? Dia jenggotan. Nah, nggak ada alasan. Apa sebabnya jenggotan nggak boleh menikah? Jangan nikah sama dia karena dia sholatnya 5 waktu ke masjid terus. Saya nggak mau punya menantu yang sholatnya 5 waktu ke masjid. Itu teroris itu. Nah, itu bukan alasan kayak begitu. Kalau ada alasan, maka alasan yang masuk akal, nah, maka perkataan bapak ini harus diperhatikan. Dan hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapapun wanita nakahat menikah bi ghairi idzni waliha, tanpa izin walinya, fa nikahuha batil, maka nikahnya batal, tidak sah. Kalau tetap nekat gimana? Berarti setiap hubungan intim itu zina terus zina. Padahal tahu sendiri, zina itu dosanya seberapa? Zina termasuk dosa besar. Nah, maka ini bahaya. Orang yang punya wali tapi nggak pakai walinya, tidak diizinkan oleh walinya, nikah lari. Nah, ini satu penyimpangan yang besar dalam Islam, ini termasuk zina. Lah bagaimana kalau sudah terlanjur hubungan intim? Nabi mengatakan fa in dakhala biha, kalau sudah terlanjur hubungan intim, falahal mahru, maka si wanita berhak mendapatkan mahar. Kenapa? Bimastahalla min farjiha, karena si laki-laki sudah mendapatkan farjinya si perempuan,
sudah menghalalkan, maksudnya sudah menggunakan atau menikmati menggunakan farji perempuan tadi. Jadi dalam Islam ini mahar wajib diberikan apabila ada dua sebab. Sebab pertama, kalau sudah dikumpuli, meskipun dikumpuli baru satu kali. Misalnya nikah hari Ahad, dikumpuli malam Senin pagi istrinya mati, mahar belum diberikan, padahal sudah dijanjikan mahar berapa? 5 miliar. Ya harus dikasih 5 miliar. Wah, saya rugi dong, baru semalam istri udah mati 5 miliar. Ya salahmu sendiri, kenapa engkau tetapkan 5 miliar? Jadi pokoknya kalau sudah dikumpuli maka harus diberikan. Nah, maka itu yang enak itu nanti ahli warisnya perempuan tadi. Mereka menikmati warisan 5 miliar tadi. Ini sebab pertama, kalau sudah dikumpuli. Baru semalam kemudian dicerai. Ada kasus seperti itu. Baru semalam, besok paginya sudah dicerai. Wallahu a'lam, niat nikahnya kenapa itu? Kenapa baru semalam sudah dicerai? Nah, meskipun begitu, tetap mahar harus diberikan sempurna. Berapa kamu sepakatnya? 10 juta, kasih 10 juta. Meskipun baru semalam kamu cerai, tetap. Kemudian yang kedua, sebab kedua adalah kematian suami. Kalau suami mati, maka istri wajib mendapatkan mahar meskipun belum pernah hubungan intim. Hari Ahad dinikahkan, hari Senin mati. Yang mati bukan istrinya, suaminya. Nah, maka tetap istrinya dapat mahar sempurna meskipun belum dikumpuli, karena ditinggal mati. Kemudian Nabi mengatakan, fa in istajaru, kalau para wali-wali itu berselisih pendapat, fasultanu, maka penguasa adalah waliyu man la waliyawalah, wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi kaidahnya dalam Islam ini, kalau ada seorang perempuan tidak punya wali nikah, gimana? Kaidahnya adalah bisa meminta dari wali hakim. Itulah yang dimaksud as-sultan, penguasa. Kalau zaman dulu adalah Amirul Mukminin atau khalifah. Kalau zaman sekarang karena nggak ada Amirul Mukminin, nggak ada khalifah, ya siapa yang biasa ngurusi di Indonesia ini? Apakah KUA atau apa? Nah, itu bisa minta wali hakim. Itu kapan? Ketika dia la waliyalahu, tidak memiliki wali. Nah, tidak memiliki wali ini ada dua sebab. Sebab yang pertama, dia tidak memiliki wali karena memang tidak punya wali. Contohnya anak zina. Anak zina dia tidak punya wali, bapak enggak punya bapak. Nah, gimana ini? Ya sudah, wali hakim. Sebab yang kedua di sini, istajaru. Para wali ada tetapi mereka cekcok. Tidak sekata. Misalnya gini, ada seorang perempuan, bapaknya sudah mati. Walinya siapa? Saudara-saudaranya. Saudaranya ada 3 kakaknya. 3 kakak ini kan tingkatnya selevel, sama-sama kakak, berarti sama-sama menjadi wali, kekuatannya sama. Tapi 3 kakak ini nggak sekata. Satu ingin menjodohkan dengan fulan, satu ingin menjodohkan dengan fulan, satu ingin menjodohkan dengan fulan, menyebabkan tidak bisa menikah. Karena tidak mungkin satu perempuan dinikahi 3 orang. Kalau satu laki-laki menikahi 3 wanita bisa, tapi ini satu perempuan direbutkan untuk 3 orang, walinya nggak sekata. Nah, maka gimana solusinya? Kalau tidak bisa dikompromikan, maka bisa minta wali hakim. Udah, kamu pengen nikah sama yang mana dari 3 orang ini? Saya pengen yang itu. Nah, wali hakim yang akan menentukan, menikahkan. Bisa. Itu kalau terjadi istajaru, ya, percekcokan yang menyebabkan tidak bisa terjadinya pernikahan. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyim, tidak boleh wanita janda dinikahkan hatta tustamar, sampai dimintai pertimbangan. Dia sendiri dimintai pertimbangan. Wala tunkahul bikru, dan tidak boleh dinikahkan seorang perawan itu hatta tustadzan, sehingga dimintai izinnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ilnuha, bagaimana izin dari pihak perempuan yang perawan? Karena perawan itu biasanya malu-malu, dia tidak akan mengatakan oke, setuju, enggak akan, dia diam aja. Maka Nabi mengatakan antaskut, bahwasanya perempuan itu diam berarti dia sudah setuju. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan dalam bab akad nikah bahwasanya adabnya akad nikah itu harus minta pertimbangan kepada pihak perempuan. Karena perempuan yang akan menjalani pernikahan tadi. Jadi bapak jangan semena-mena.
Saya sebagai bapak, saya sebagai wali, maka terserah saya. Kamu harus manut sama saya. Enggak begitu caranya. Allah sudah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala perkara. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik ala kulli syai' dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan cara yang baik. Membunuh saja disuruh dengan cara yang baik. Apalagi menikahkan anakmu sendiri. Ya, maka ini seorang bapak harus perhatian bagaimana maslahat untuk anaknya. Jangan sampai anaknya ini seumur hidup jadi sengsara. Kenapa? Gara-gara dipaksa menikah sama fulan padahal nggak punya cinta sama fulan tadi. Nah, ini menyusahkan. Nah, maka jangan semena-mena menjadi wali. Nah, maka di sini harus tusta'dzan, dimintai izin dulu. Anak perempuannya ditemukan dengan pihak laki-lakinya, disuruh lihat sendiri. Nah, kemudian ditanya, gimana, setuju atau enggak? Jawabannya kapan, sekarang atau besok? Ya, terserah wanita ini. Mau dia menjawab sekarang, saat itu juga boleh. Mau menjawab besok, mau menjawab 1 pekan lagi, mikir 1 pekan, mau mikir 1 bulan, terserah. Dia bebas untuk menentukan pilihan dalam bab ini. Ini kalau untuk yang perawan, harus ditunggu sampai dia setuju. Kalau untuk yang janda, maka tustakmar, harus dimintai pertimbangan yang jelas. Maksudnya perempuan ini harus ngomong dengan jelas. Kalau dia mengatakan saya setuju, nah baru dinikahkan. Kalau dia mengatakan saya tidak setuju, harus ditaati. Dia tidak setuju. Jadi wali nikah ini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia menikahkan seorang perawan, maka kondisi dia lebih kuat daripada perawan tadi. Tetapi tetap saja tidak boleh memaksa perawan. Tapi kondisi yang kedua, dia menikahkan janda. Janda punya wali, walinya bapaknya. Nah, ini yang kuat siapa? Yang kuat adalah jandanya. Bapaknya sebagai wali kondisinya kondisi lemah. Dia sebagai wali tetapi tidak bisa memaksa kepada janda tadi. Janda mengatakan enggak mau saya. Meskipun ini bapaknya sangat setuju, loh ini orangnya baik sekali. Kurang apa lagi? Soleh sudah. Kemudian apa lagi? Dia perhatian sama istri, sudah. Apalagi dia uangnya banyak, sudah. Punya rumah, sudah. Kurang apa lagi? Nah, si perempuan menjawab, saya tidak mau nikah lagi. Kenapa? Anak-anak saya banyak, saya pengen fokus mengurusi anak-anak saya ini. Nah, ini harus dimenangkan ucapan si janda. Harus dimenangkan apa? Ucapan si janda. Itulah makna dari hatta tustakmar. Harus betul-betul dimintai pertimbangan sampai jelas perkataan dia. Perkataan dia mengatakan mau, berarti oke, dinikahkan. Perkataan dia mengatakan tidak mau, harus dituruti ini si janda. Karena pernah kita temukan kondisi seperti ini. Ada seorang wanita masih muda, teman saya sendiri. Suaminya usianya 40-an mati. Istrinya itu sekitar 30 tahunan. Tapi sudah punya anak 7. Masih cantik, masih menarik. Bahkan tetangga-tetangga mengatakan kalau melihat janda ini saja pasti orang-orang pada mau, tapi kalau melihat anaknya nggak ada yang mau, karena menanggung 7 orang. Nah, perempuan ini sudah ditawari berkali-kali menikah, sama sekali menolak, nggak mau. Kenapa katanya? Saya bukan tidak mau menikah, tetapi saya pengen fokus untuk mengurusi anak-anak saya karena masih kecil. Nah, ini perkataan seperti ini harus dihormati. Seorang janda punya satu pikiran tersendiri terhadap dirinya, dia lebih paham terhadap dirinya. Maka tidak boleh dipaksa oleh wali nikahnya. Maka wali nikah dalam hal ini lemah, dia lebih kuat janda tersebut. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyibu janda ahaqqu, lebih berhak binafsiha terhadap dirinya sendiri, min waliyiha, daripada walinya. Wal bikru tustakmar, adapun perawan harus dimintai izin, wa idnuhas sufur, dan izinnya dia adalah kalau dia sudah diam itu berarti sudah mengizinkan." Nah, di sini menjelaskan hadis sebelumnya tadi bahwasanya janda ahaqqu binafsiha, lebih berhak terhadap dirinya. Jadi bebas dia. Mau nikah, mau tidak nikah, terserah dia. Harus dimenangkan daripada apa? Daripada wali nikahnya. Dalam lafal yang lain, laisa lil wali, wali tidak memiliki ma'as sayyibi, bersama janda amrun, urusan, enggak punya urusan.
maksudnya tidak bisa memaksa. Wal yatimatu, adapun anak yatim itu tustamar, harus dimintai izin. Kalau dia mau menikah dinikahkan, kalau tidak ya ditunda dulu sampai dia mau. Ini semuanya hadis-hadis menunjukkan bahwa nikah itu perlu ada wali. Nikah perlu ada apa? Wali. Meskipun dia perawan, meskipun dia janda, sama, perlu ada wali. Ini perlu dijelaskan kenapa? Sebagian mazhab mengatakan kalau janda nikah tidak perlu wali. Mazhab Hanafi misalnya mengatakan janda nikah nggak perlu wali. Jadi gimana? Ya, jadi misalnya saya ketemu janda, kemudian kenalan. Setelah itu saya mengatakan, Bu, saya mau menikahi Anda. Maka dia boleh mengatakan, saya nikahkan engkau dengan diriku, dengan mahar sekian-sekian. Sudah sah. Tidak perlu apa? Tidak perlu wali, cukup 2 saksi saja. Jadi saya janda sama 2 saksi laki-laki. Nah, kemudian perempuan tadi mengatakan apa? Saya nikahkan diriku dengan engkau. Udah cukup. Nah, ini enggak benar. Karena di sini Nabi mengatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Perhatikan kata-kata ahaqqu, lebih berhak. Yang dimaksud lebih berhak itu sama-sama punya hak. Misalnya gini ya, orang ini lebih besar daripada orang ini. Ini sama-sama besar. Orang ini lebih pintar daripada ini sama-sama pintar. Kalau kita mengatakan mahasiswa ini lebih pintar daripada anak TK ini, orang nyambung. Mahasiswa sama anak TK dipermisalkan apa, diperbandingkan, nggak bisa. Demikian juga di sini ya, ahakku lebih berhak itu berarti sama-sama punya hak. Janda punya hak, walinya punya hak. Tetapi Nabi mengatakan janda lebih besar haknya, maka berarti walinya haknya apa? Lebih lemah, lebih kecil. Tapi harus pakai wali. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzawwijul mar'atul mar'ah." Wanita tidak boleh mengawinkan wanita. Wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. Hadis sahih. Nah, maka ini menunjukkan bahwa wali harus laki-laki, tidak boleh wali itu perempuan. Maka janda menikahkan dirinya juga nggak bisa, dia perempuan. Wali harus apa? Laki-laki. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin, siapapun budak, tazawwaja bi ghairi ilmi mawali, nikah tanpa izin majikannya au ahli, fahuwa ahir, maka dia budak yang zina." Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk selain budak. Budak yang memiliki siapa? Majikan. Maka nikah harus minta izin kepada walinya, yaitu majikannya. Kalau dia tidak minta izin kepada majikannya, maka nikahnya nikah yang tidak sah. Kalau tidak sah gimana? Hubungan intim zina, hubungan intim zina, zina terus. Demikian juga seorang perempuan masih punya bapak, bapaknya tidak mengizinkan, nekat nikah lari, nah, itu berarti zina, zina, zina dan seterusnya. Tapi ini ringkasnya untuk bab ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut tentang wali nikah. Karena sebagian orang itu tidak paham urutan wali nikah. Nah, kita harus paham bahwasanya urutan wali nikah ini jangan ditabrak. Yang pertama harus didahulukan. Jangan memilih wali nikah yang kedua sementara masih ada wali nikah yang pertama. Itu berarti tidak urut, itu tidak sah. Harus apa? Urut.